Di tengah pesta mewah seharga ratusan juta, mertuaku melempar piring berisi sisa tulang bekas gigitan tamu ke hadapanku. Semua orang tertawa, suamiku buang muka. Aku hanya diam dan tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, saat tangan kananku memegang sendok, tangan kiriku sedang memblokir seluruh akses harta mereka lewat ponsel. Besok pagi, tawa mereka akan berubah menjadi tangisan darah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam restoran mewah itu begitu gemerlap. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang telah disewa khusus untuk acara malam ini. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak sutra halus, dihiasi rangkaian bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi lilin aromaterapi yang menenangkan, menciptakan nuansa eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Namun, bagi Winda, keindahan ruangan itu sama sekali tidak terasa menenangkan. Sejak kakinya melangkah masuk ke dalam ruangan VIP ini 3 jam yang lalu, ia belum sempat duduk barang sebentar pun. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik pakaian tertutup yang ia kenakan, tetapi ia tidak berani mengeluh. Ibu Siti, mertuanya, berdiri di tengah ruangan layaknya seorang ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Wanita parubaya itu menunjuk ke sana kemari, memberikan perintah dengan suara lantang yang memekakan telinga. Winda bergegas menghampiri ketika Ibu Siti melambaikan tangan dengan kasar ke arahnya. Tanpa bertanya, Winda tahu ada sesuatu yang kurang berkenan di hati mertuanya itu. Winda menundukkan kepala, mencoba mengatur napasnya yang memburu karena baru saja selesai memastikan catering di dapur belakang siap menyajikan hidangan pembuka tepat waktu. Ibu Siti menatap Winda dengan pandangan meremehkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wanita itu mendengus pelan, seolah kehadiran Winda di sana mengganggu pemandangan indahnya. Ia menunjuk ke arah susunan gelas kristal di meja utama. Dengan nada ketus, ia memarahi Winda karena menurutnya letak gelas itu kurang simetris. Winda segera memperbaikinya, menggeser gelas itu beberapa milimeter agar sesuai dengan keinginan mertuanya. Belum sempat Winda menegakkan tubuh, Farah, adik iparnya, datang menghampiri dengan langkah angkuh. Farah tertawa kecil melihat Winda yang sibuk mengelap noda kasat mata di atas meja. Farah menyindir bahwa Winda memang lebih pantas menjadi pelayan daripada bagian dari keluarga terhormat mereka. Winda hanya diam, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. 3 tahun menikah dengan Tony, ia tidak pernah dianggap sebagai istri, apalagi menantu. Ia hanyalah sosok yang ada untuk disuruh-suruh, dimarahi, dan dijadikan tempat pelimpahan kekesalan. Winda melirik ke arah pintu masuk, berharap melihat sosok suaminya. Tony baru saja tiba, berjalan masuk sambil menelepon. Pria itu tampak gagah, namun pandangannya sama sekali tidak mencari Winda. Tony langsung menghampiri ibunya, mencium tangan wanita itu dengan takzim, lalu tertawa renyah menanggapi candaan Farah. Winda berdiri kaku di sudut ruangan, hatinya terasa nyeri melihat pemandangan itu. Suaminya sendiri bahkan tidak menyapanya atau sekadar bertanya, apakah ia sudah minum atau belum. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah rekan-rekan sosialita Ibu Siti, orang-orang yang menilai kehormatan seseorang dari merek tas yang dijinjing dan mobil yang dikendarai. Winda diperintahkan untuk berdiri di dekat pintu, bukan untuk menyambut tamu layaknya tuan rumah, melainkan untuk membawakan hadiah-hadiah yang dibawa para tamu dan menatanya di meja khusus. Setiap kali ada tamu yang menyerahkan bungkusan, Winda menerimanya dengan senyum santun. Namun tak jarang para tamu itu mengira Winda adalah staf restoran atau asisten pribadi Ibu Siti, karena tidak ada yang memperkenalkan dirinya sebagai menantu. Musik klasik mulai mengalun lembut, menandakan acara inti akan segera dimulai. Ibu Siti duduk di kursi utama di tengah meja panjang, diapit oleh Tony dan Farah. Kursi-kursi lain diisi oleh kerabat dekat dan teman-teman spesial Ibu Siti. Winda bingung harus duduk di mana, karena semua kursi di meja utama tampaknya sudah penuh. Ia berdiri canggung di belakang kursi Tony, berharap suaminya akan menyadari dan memintakan kursi tambahan. Namun, Tony asyik mengobrol dengan rekan bisnisnya di seberang meja. Farah yang menyadari kebingungan Winda justru tersenyum sinis. Ia berbisik keras kepada ibunya, menanyakan di mana si pembantu akan duduk. Ibu Siti menoleh sekilas, lalu dengan gerakan dagu, ia menunjuk arah sudut ruangan yang gelap, dekat dengan pintu akses menuju dapur. Di sana ada sebuah kursi lipat kecil tanpa meja. Ibu Siti mengatakan bahwa Winda bisa duduk di sana agar mudah jika dapur membutuhkan bantuan, atau jika ada tamu yang membutuhkan sesuatu. Winda tertegun.
Ia merasa darahnya berdesir naik ke kepala. Ini adalah pesta keluarga, tetapi ia diperlakukan lebih rendah daripada orang asing. Namun, melihat wajah Tony yang datar dan tidak membela sedikitpun, Winda akhirnya mengalah. Ia menyeret langkahnya menuju kursi sudut itu, duduk menyendiri di sana sementara tawa riuh rendah keluarga suaminya mulai menggema memenuhi ruangan. Acara sambutan dimulai. Ibu Siti berdiri memegang mikrofon, mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua orang. Ia membanggakan kesuksesan anak-anaknya, Tony dan Farah, serta menyebutkan betapa ia bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Tidak ada satu kata pun yang menyebut nama Winda. Winda mendengarkan pidato itu sambil menatap kosong ke arah taplak meja yang menjuntai. Ia meremas jemarinya di pangkuan, mencoba menguatkan hati. Ia teringat nasihat almarhum ayahnya untuk selalu bersabar, namun malam ini kesabarannya terasa sedang diuji hingga ke batas paling tipis. Pelayan mulai keluar berbaris membawa nampan-nampan perak tertutup. Aroma daging panggang yang lezat langsung menyebar ke seluruh ruangan, memancing selera makan siapa saja yang menghirupnya. Ini adalah menu andalan restoran bintang 5 ini, steak daging sapi impor kualitas terbaik yang dipesan khusus oleh Ibu Siti. Winda melihat para pelayan dengan sigap meletakkan piring-piring besar di hadapan para tamu. Tony mendapatkan piringnya, Farah mendapatkan piringnya, bahkan keponakan jauh Ibu Siti pun mendapatkan porsi yang besar. Winda menunggu giliran, berharap setidaknya ia bisa makan malam dengan layak setelah seharian bekerja keras mempersiapkan pesta ini. Namun, pelayan terakhir telah berlalu, dan meja kecil di hadapan Winda masih kosong. Tidak ada piring, tidak ada gelas, bahkan tidak ada sendok garpu. Winda mengangkat kepalanya, bingung. Ia berpikir mungkin pelayan terlewat. Ia mencoba memberi kode pada salah satu pelayan yang melintas, namun pelayan itu tampak ragu dan melirik ke arah Ibu Siti. Winda mengikuti arah pandang pelayan itu dan mendapati Ibu Siti sedang menatapnya dengan senyum penuh arti. Senyum yang bukan menyeratkan kehangatan, melainkan kepuasan yang kejam. Di momen itu, Winda sadar bahwa ini bukan ketidaksengajaan. Ini adalah skenario yang sudah disiapkan untuk mempermalukannya. Di tengah kemewahan pesta, di antara denting gelas dan tawa bahagia, Winda duduk sendirian di pojok ruangan, terlupakan dan terhina, dengan perut yang mulai perih menahan lapar. Keheningan sesaat melanda meja utama ketika semua tamu mulai memotong daging steak mereka yang empuk dan juicy. Suara pisau beradu dengan piring keramik terdengar berirama, diselingi gumaman kepuasan memuji kelezatan hidangan tersebut. Winda masih duduk terpaku di kursi lipatnya di sudut ruangan. Rasa lapar yang tadinya hanya berupa perih di lambung kini berubah menjadi rasa mual, akibat aroma makanan yang begitu kuat namun tak bisa ia cicipi. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memandang hiasan dinding, namun matanya basah. Bukan karena ia begitu ingin makan daging itu, melainkan karena rasa tidak dianggap yang begitu menyakitkan. Tiba-tiba, suara tawa Ibu Siti memecah suasana makan malam yang hikmat. Wanita itu meletakkan pisau dan garpunya, lalu melambaikan tangan memanggil Winda. Semua mata tamu seketika tertuju ke arah sudut gelap tempat Winda berada. Dengan langkah ragu, Winda bangkit dan mendekat ke meja utama. Ia berjalan pelan, merasakan tatapan ratusan mata yang menusuk kulitnya. Tony, suaminya, tetap menunduk memotong dagingnya, seolah tidak peduli apa yang akan terjadi pada istrinya. Farah menatap dengan mata berbinar, seolah sedang menantikan pertunjukan sirkus yang menghibur. Sesampainya Winda di samping kursi Ibu Siti, mertuanya itu menunjuk ke sebuah piring kotor yang ada di dekat sikunya. Piring itu bukan piring baru. Itu adalah piring bekas makan salah satu tamu yang sepertinya tidak menghabiskan makanannya, karena terlalu banyak lemak dan urat. Di atas piring itu teronggok sisa-sisa potongan daging yang sudah tercampur saus berantakan, tulang, dan sedikit sayuran layu yang sudah tergigit. Pemandangan itu membuat perut Winda bergejolak, bukan karena lapar, tapi karena jijik dan terhina. Ibu Siti mendorong piring kotor itu ke tepi meja, tepat di depan Winda berdiri. Dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar seluruh ruangan bisa mendengar, Ibu Siti berkata bahwa ia lupa memesan porsi untuk Winda. Ia beralasan bahwa harga satu porsi makanan di sini sangat mahal, dan sayang jika membuang uang untuk seseorang yang tidak memberikan kontribusi apapun pada keluarga. Ibu Siti tertawa renyah, lalu berkata dengan nada mengejek, menyuruh Winda memakan sisa makanan itu daripada mati kelaparan. Ia menambahkan bahwa daging sisa itu pun masih terlalu mewah untuk lidah orang kampung seperti Winda. Winda terdiam membeku. Ia menatap nanar gumpalan lemak di piring itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia melirik Tony, berharap suaminya akan membanting sendok dan membelanya. Berharap Tony akan berdiri dan mengatakan bahwa istrinya berhak mendapatkan makanan yang layak. Namun harapan itu musnah ketika Tony hanya berdeham pelan dan melanjutkan makannya, seolah ia tuli dan buta.
Farah bahkan ikut menimpali, mengatakan bahwa Winda harusnya bersyukur masih diberi makan, karena di luar sana banyak orang yang mengais sampah. Gelak tawa pun pecah. Para tamu, yang sebagian besar adalah penjilat Ibu Siti, ikut tertawa, mengira ini adalah lelucon keluarga yang lucu. Winda merasakan panas menjalar di wajahnya. Namun, di tengah rasa malu yang membakar itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa sedih dan kecewa yang selama ini mendominasi hatinya perlahan menguap, digantikan oleh rasa dingin yang beku. Sebuah ketenangan yang mengerikan merasuk ke dalam jiwanya. Ia tidak menangis. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Winda perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke manik mata Ibu Siti. Tatapan Winda begitu datar dan kosong, hingga membuat tawa Ibu Siti perlahan meredup karena merasa aneh. Winda tidak marah, tidak berteriak, ia hanya mengangguk pelan sekali, seolah menerima perintah itu. Tanpa menyentuh piring kotor itu, Winda membalikkan badan dan kembali berjalan menuju sudut ruangannya. Ia duduk kembali di kursi lipatnya. Di bawah meja, tangannya dengan tenang merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Layar ponsel menyala, menerangi wajahnya yang tanpa ekspresi. Jemarinya bergerak lincah di atas layar, membuka aplikasi perbankan prioritas yang hanya dimiliki oleh nasabah kelas kakap. Ia mengetikkan serangkaian perintah keamanan. Dalam keheningan sudut itu, Winda mengirimkan pesan kepada manajer investasi pribadinya yang selama ini mengelola aset warisan ayahnya. Pesan itu singkat, padat, dan mematikan. Ia menginstruksikan untuk membekukan seluruh akses fasilitas tambahan yang terhubung dengan rekening utamanya. Ia memblokir semua kartu kredit platinum yang dipegang oleh Ibu Siti, kartu korporat yang dipakai Tony, dan kartu belanja milik Farah. Ia juga memerintahkan pengalihan aset likuid ke rekening cadangan yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, dengan otentikasi biometrik. Setelah pesan terkirim dan konfirmasi diterima, Winda mematikan layar ponselnya. Ia kembali menatap keramaian pesta di depannya. Ibu Siti terlihat sedang bersulang dengan gelas berisi jus mahal, tertawa lebar memamerkan gigi putih hasil veneer mahalnya, tidak menyadari bahwa itu adalah tawa terakhirnya sebagai orang kaya. Tony terlihat sibuk memesan menu tambahan untuk rekan bisnisnya, tidak tahu bahwa kartu di dompetnya kini tak lebih berharga dari potongan plastik bekas. Farah sibuk memotret makanan untuk media sosial, tidak sadar bahwa gaya hidupnya baru saja ditarik paksa hingga ke akar-akarnya. Winda menyandarkan punggungnya yang lelah ke dinding. Perutnya masih lapar, sangat lapar. Namun, rasa lapar itu kini terasa nikmat. Ia membayangkan apa yang akan terjadi esok pagi. Ia tidak sabar melihat wajah-wajah sombong itu berubah menjadi pucat pasi. Ia membiarkan piring sisa di meja utama itu menjadi saksi bisu, bahwa kesabarannya telah habis. Malam ini mereka bisa tertawa sepuasnya, merayakan pesta di atas penderitaannya. Tapi besok, saat matahari terbit, dunia mereka akan berbalik 180 derajat. Winda menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Pesta ini belum berakhir bagi mereka, tapi bagi Winda, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati detik-detik terakhir sebelum badai yang ia ciptakan menghantam keluarga suaminya tanpa ampun. Sinar matahari pagi menembus celah-celah jendela kaca besar di ruang tengah, menyinari sisa-sisa euforia pesta semalam yang masih terasa di udara. Rumah mewah itu sudah kembali riuh, bukan karena kesibukan membersihkan sisa pesta, melainkan oleh suara gelak tawa Ibu Siti dan Farah yang sedang menikmati sarapan pagi mereka di meja makan. Aroma kopi mahal dan roti panggang menguar, memenuhi ruangan yang dingin oleh pendingin udara. Di sudut lain, Winda sedang berlutut di lantai, membersihkan noda tumpahan sirup di karpet bludru yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup orang biasa selama setahun. Winda menggosok noda itu dengan telaten. Tangannya bergerak ritmis, sementara telinganya terpaksa mendengar percakapan congkak mertua dan adik iparnya. Tidak ada yang menawarinya sarapan, dan Winda pun tidak berharap demikian. Baginya, ketenangan batin jauh lebih penting daripada sekadar sepotong roti dari meja mereka. Ibu Siti tampak begitu segar pagi ini, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Ia membolak-balik majalah mode sambil sesekali menyeruput teh hangatnya. Dengan nada bangga, ia menceritakan kembali betapa terkesannya teman-teman sosialitanya dengan pesta ulang tahun semalam. Ia menyebutkan satu persatu pujian yang ia terima, seolah-olah pesta itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Farah menimpali dengan semangat yang sama, memuji betapa ibunya terlihat paling bersinar di antara semua tamu. Mereka tertawa bersama, suara mereka melengking menyakitkan telinga. Sesekali mata Ibu Siti melirik ke arah Winda yang masih sibuk dengan kain lap di lantai. Tatapannya penuh cemoohan, seolah melihat kotoran yang mengganggu pemandangan indahnya. Ibu Siti berdaham keras, membuat Winda menghentikan gerakannya sejenak namun tidak menoleh.
Setelah sarapan selesai, Ibu Siti bangkit dari kursinya dan mengumumkan rencana agung hari ini. Ia berniat pergi ke pusat perbelanjaan paling elit di kota untuk membeli tas tangan baru edisi terbatas yang sudah lama ia incar. Ia merasa berhak mendapatkan hadiah tambahan untuk dirinya sendiri sebagai perayaan atas kesuksesan pesta semalam. Farah langsung bersorak setuju. Ia juga ingin membeli sepatu baru untuk menunjang penampilannya di acara arisan minggu depan. Mereka berdua bersiap-siap dengan heboh, mematut diri di depan cermin besar di ruang tengah, saling memuji penampilan masing-masing yang mereka anggap sangat berkelas. Winda hanya diam, membereskan piring kotor bekas mereka dan membawanya ke dapur belakang, tempat yang dianggap paling pantas untuknya. Sebelum melangkah keluar pintu utama, Ibu Siti menyempatkan diri untuk menghampiri Winda yang baru saja keluar dari dapur. Dengan wajah angkuh, Ibu Siti menunjuk ke arah tumpukan piring pesta semalam yang belum sempat dicuci oleh asisten rumah tangga harian yang sedang sakit. Ia memerintahkan Winda untuk menyelesaikan semua cucian itu sebelum ia kembali dari berbelanja. Tidak ada kata tolong, hanya perintah mutlak. Ibu Siti menambahkan dengan nada mengejek agar Winda tidak malas. Karena menurutnya Winda hanya menumpang hidup dan makan gratis di rumah ini, jadi sudah sewajarnya Winda tahu diri untuk membayar kebaikan mereka dengan tenaga. Winda mengangguk pelan tanpa membantah, wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau yang dalam. Ibu Siti mendengus puas, lalu berbalik dan melenggang pergi bersama Farah, meninggalkan jejak parfum menyengat yang tertinggal di udara. Perjalanan menuju pusat perbelanjaan dihabiskan Ibu Siti dan Farah, dengan membayangkan betapa irinya teman-teman mereka nanti saat melihat barang-barang baru yang akan mereka beli. Mereka duduk nyaman di jok kulit mobil mewah yang disopiri oleh Pak Ujang, supir pribadi keluarga. Sesampainya di lobi mal, mereka turun dengan gaya bak selebriti, kacamata hitam bertengger di hidung, dagu diangkat tinggi. Mereka berjalan melintasi koridor mal yang berkilauan, mengabaikan sapaan ramah penjaga toko yang mereka anggap tidak selevel. Tujuan utama mereka adalah butik merek ternama dari Eropa yang terletak di lokasi paling strategis di lantai dasar. Pelayan butik yang sudah mengenal Ibu Siti sebagai pelanggan setia langsung menyambut dengan senyum lebar dan sapaan yang sangat sopan. Mereka digiring masuk ruang VIP, disuguhi minuman dingin dan camilan kecil. Ibu Siti menikmati pelayanan itu dengan penuh rasa percaya diri. Ia meminta pelayan untuk mengeluarkan koleksi tas terbaru yang belum dipajang di etalase. Ketika tas kulit eksotis itu diletakkan di hadapannya, mata Ibu Siti berbinar lapar. Ia meraba tekstur kulit tas itu, mencium aroma kemewahannya, dan langsung memutuskan untuk membelinya tanpa melihat label harga. Farah juga tidak mau kalah. Ia memilih 2 pasang sepatu hak tinggi dengan harga fantastis. Total belanjaan mereka mencapai angka ratusan juta rupiah, jumlah yang cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Namun bagi Ibu Siti, itu hanyalah angka di layar mesin kasir. Dengan gerakan dramatis yang sudah terlatih, ia membuka dompet mahalnya dan mengeluarkan kartu kredit platinum berwarna hitam yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya. Ia menyerahkan kartu itu kepada kasir dengan senyum tipis yang meremehkan, seolah berkata bahwa uang bukanlah masalah baginya. Kasir menerima kartu itu dengan 2 tangan, lalu menggeseknya di mesin EDC. Ibu Siti menunggu dengan santai sambil berbincang ringan dengan Farah tentang rencana makan siang di restoran Prancis setelah ini. Namun, detik demi detik berlalu, dan suara struk keluar yang dinantikan tidak kunjung terdengar. Kasir itu mengerutkan kening, mencoba menggesek kartu itu sekali lagi, lalu memasukkannya ke dalam slot chip. Ibu Siti mulai merasa tidak sabar, ia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja kaca etalase. Kasir itu menatap layar mesin dengan wajah bingung, lalu mencoba untuk ketiga kalinya. Suasana yang tadinya hangat dan penuh puja-puji perlahan berubah menjadi canggung. Pelayan lain mulai melirik, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, dengan wajah pucat dan suara pelan yang penuh permohonan maaf, kasir itu mengangkat wajahnya menatap Ibu Siti. Ia memberitahukan bahwa transaksinya ditolak. Kata, Dechlinet, tertera jelas di layar mesin kecil itu, sebuah kata yang seumur hidup belum pernah didengar Ibu Siti ditujukan kepadanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti butik mewah itu seketika setelah kasir mengucapkan kata, ditolak. Senyum di wajah Ibu Siti lenyap tak berbekas, digantikan oleh ekspresi kaget yang bercampur dengan kemarahan. Ia menatap kasir itu seolah gadis muda di depannya baru saja melakukan penghinaan terbesar dalam sejarah. Dengan suara yang mulai meninggi, Ibu Siti membentak, mengatakan bahwa tidak mungkin kartunya ditolak. Ia bersikeras bahwa limit kartunya tidak terbatas dan gadis kasir itu pasti salah mengoperasikan mesinnya. Ia menuduh mesin itu rusak atau jaringan sedang bermasalah. Farah yang berdiri di sebelahnya juga ikut membelalakan mata, merasa harga dirinya ikut tercoreng. Kasir itu mencoba menjelaskan dengan sabar namun gemetar, bahwa ia sudah mencoba 3 kali dan pesan yang muncul di layar
adalah penolakan dari bank penerbit kartu, bukan karena kesalahan mesin. Ia menyarankan Ibu Siti untuk menghubungi pihak bank. Wajah Ibu Siti memerah pada menahan malu. Ia bisa merasakan tatapan pengunjung lain di butik itu yang mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Gengsinya yang setinggi langit tidak membiarkannya mundur begitu saja. Dengan tangan gemetar karena emosi, ia merogoh dompetnya lagi dan mengeluarkan kartu kredit lain. Kali ini kartu gold cadangannya. Ia melempar kartu itu ke meja kasir dengan kasar, memerintahkan untuk mencoba lagi. Namun, hasilnya sama saja. Mesin edisi itu kembali mengeluarkan bunyi B panjang yang menyakitkan telinga, menandakan penolakan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Ibu Siti. Ia mencoba kartu debit prioritasnya, kartu belanja tambahannya, hingga kartu ATM biasa yang ia bawa. Satu persatu kartu itu digesek, dan satu persatu pula semuanya ditolak. Declinet, declinet, declinet. Kata itu seolah menjadi mantra kutukan yang berulang-ulang menghantam telinganya. Situasi di meja kasir semakin kacau. Farah yang tadinya sombong kini mulai panik. Ia mencoba mengeluarkan kartu kredit tambahannya sendiri, yang juga terhubung dengan rekening utama keluarga. Ia memberikannya pada kasir dengan harapan kartunya bisa menyelamatkan muka mereka. Namun, harapan itu hancur seketika saat mesin kembali menolak transaksi tersebut. Ibu Siti mulai histeris. Ia berteriak-teriak di dalam butik, menuduh butik itu sengaja mempermalukannya. Suaranya yang melengking membuat manajer toko harus turun tangan. Manajer itu mencoba menenangkan Ibu Siti, namun Ibu Siti justru semakin menjadi-jadi. Ia mengancam akan menuntut butik itu dan memviralkan pelayanannya yang buruk. Padahal dalam hati kecilnya, ketakutan mulai merayap. Bagaimana mungkin semua kartu dari bank yang berbeda bisa mati bersamaan? Ia merasa seolah-olah seluruh akses keuangannya tiba-tiba diputus oleh tangan tak kasat mata. Barang-barang belanjaan yang sudah dibungkus rapi di atas meja kini tampak seperti ejekan. Tas dan sepatu itu ada di depan mata, namun terasa begitu jauh tak terjangkau. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Tony sedang duduk di sebuah restoran eksekutif di lantai atas gedung pencakar langit. Ia sedang menjamu klien penting dari luar negeri, sebuah pertemuan bisnis yang sangat krusial untuk citra perusahaannya. Tony tampil percaya diri dengan setelan jas mahalnya, memesan menu degustasi lengkap untuk memukau kliennya. Mereka berbincang tentang proyek masa depan, di mana Tony terus membual tentang stabilitas finansial perusahaannya. Ketika saatnya membayar tagihan tiba, Tony dengan gaya santai mengeluarkan kartu korporat hitam miliknya. Ia memberikan kartu itu kepada pelayan tanpa melihat nominal tagihan, sebuah gestur yang menunjukkan kekuasaan. Namun, 5 menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah tidak enak hati. Ia berbisik pelan di dekat telinga Tony, memberitahukan bahwa kartunya tidak bisa diproses. Tony tertawa kecil, mengira itu hanya kesalahan teknis. Ia memberikan kartu pribadinya. Pelayan itu pergi dan kembali lagi dengan berita yang sama. Senyum di wajah Tony membeku. Klien di depannya mulai melihat jam tangan, tampak tidak nyaman dengan situasi yang terjadi. Tony mencoba kartu ketiga, keempat, hingga ia kehabisan kartu di dompetnya. Semuanya nihil. Wajah Tony pucat pasi. Ia terpaksa meminjam ponsel untuk menelepon sekretarisnya, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, dengan rasa malu yang luar biasa dan harga diri yang hancur lebur, Tony harus meminta izin kepada kliennya untuk menunda pembayaran atau meminta kliennya menalangi dulu, sebuah dosa besar dalam etika bisnis yang fatal. Kembali di butik, Ibu Siti yang sudah kehabisan akal akhirnya menelepon Tony dengan tangan gemetar. Ia berharap Tony bisa mentransfer uang atau menyelesaikan masalah ini. Namun, saat telepon tersambung, yang ia dengar justru suara panik Tony yang juga sedang marah-marah. Tony memberitahu ibunya bahwa semua kartunya juga mati, dan ia sedang terjebak di restoran tanpa bisa membayar. Kepanikan Ibu Siti berubah menjadi horor. Ini bukan sekadar kesalahan sistem butik. Ini adalah bencana menyeluruh. Di tengah keputusasaan itu, Tony berinisiatif menghubungi layanan prioritas bank. Ia menyalakan pelantang suara, loudspeaker, agar ibunya yang masih tersambung di telepon lain bisa mendengar, atau lebih tepatnya agar ia bisa membuktikan bahwa ini kesalahan bank. Setelah melewati verifikasi data yang berbelit, suara customer service terdengar tenang dan profesional di ujung telepon. Tony langsung membentak, bertanya kenapa semua kartunya diblokir dan menuntut ganti rugi atas kerugian imaterial yang ia alami hari ini. Jawaban dari pihak bank terdengar dingin dan lugas, menusuk langsung ke jantung permasalahan. Petugas itu menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan atas instruksi langsung dari pemegang rekening utama dan pemilik sah seluruh aset yang terdaftar. Tony tertegun. Ia berteriak bahwa dialah pemiliknya, atau setidaknya ibunya. Namun petugas bank meralat dengan sopan tapi tegas,
menyatakan bahwa data menunjukkan seluruh rekening, deposito, dan fasilitas kredit tersebut adalah rekening tambahan yang induknya atas nama Ibu Winda. Dan Ibu Winda telah mengajukan pembekuan total serta pencabutan hak akses bagi semua pemegang kartu tambahan mulai pagi ini. Ibu Siti yang mendengar penjelasan itu lewat sambungan telepon, merasa lututnya lemas. Ia ambruk ke kursi butik, ponselnya terlepas dari genggaman. Nama itu, Winda. Menantunya yang pendiam, yang selalu ia perlakukan seperti pembantu, yang baru saja ia suruh mencuci piring kotor di rumah. Ternyata selama ini, kemewahan yang ia nikmati, kartu yang ia gesek dengan sombong, dan uang yang ia hamburkan, semuanya bersumber dari wanita yang ia hina itu. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Farah menatap ibunya dengan wajah bingung dan takut, sementara para pelayan butik mulai membereskan kembali tas-tas mewah itu ke dalam etalase, menyadari bahwa transaksi tidak akan pernah terjadi. Di tengah tatapan merendahkan orang-orang di sekelilingnya, Ibu Siti menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak punya uang sepeser pun di dompetnya untuk sekadar membayar parkir mobil. Suasana di area parkir basemen pusat perbelanjaan itu terasa pengap dan menyesakan, seolah oksigen di sana habis tersedot oleh kepanikan yang melanda Ibu Siti dan Farah. Setelah diusir secara halus namun menyakitkan dari butik mewah, karena semua kartu pembayaran mereka ditolak, mereka berjalan cepat menuju mobil dengan kepala tertunduk. Langkah kaki Ibu Siti yang biasanya anggun dan penuh percaya diri kini, berubah menjadi hentakan kasar yang menyeratkan amarah yang tertahan. Farah mengekor di belakangnya dengan wajah pucat. Sesekali menoleh ke belakang dengan paranoid, takut ada orang yang mengenali mereka dan merekam kejadian memalukan tadi. Mereka masuk ke dalam mobil mewah yang mesinnya sudah dinyalakan oleh Pak Ujang, supir pribadi yang setia namun sering menjadi sasaran omelan. Begitu pintu mobil tertutup, kedap suara kabin memisahkan mereka dari kebisingan mal, namun justru mengurung mereka dalam keheningan yang jauh lebih mencekam. Ibu Siti melempar tas tangannya ke jok kulit dengan kasar, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Ia memerintahkan Pak Ujang untuk segera jalan pulang, suaranya serak menahan tangis dan teriakan. Namun, masalah belum selesai di situ. Ketika mobil mencapai gerbang keluar parkir, palang otomatis menunjukkan nominal biaya parkir yang harus dibayar. Ibu Siti merogoh dompetnya secara refleks, namun tangannya terhenti di udara. Ia baru sadar bahwa dompetnya kosong melompong dari uang tunai. Selama ini ia selalu mengandalkan kartu untuk segala transaksi, bahkan untuk hal-hal remeh sekalipun. Ia menoleh ke arah Farah, berharap anak bungsunya itu memiliki uang receh. Farah menggeleng panik sambil memeriksa saku tas kecilnya. Ia juga sama-sama tidak memegang uang tunai karena terbiasa menggunakan pembayaran digital yang kini aksesnya juga terkunci. Situasi hening selama beberapa detik di depan mesin parkir itu terasa seperti neraka. Mobil di belakang mulai membunyikan klakson dengan tidak sabar, membuat Ibu Siti semakin stres. Harga dirinya yang sudah hancur lebur di butik tadi kini, harus diinjak-injak lagi di pos parkir. Dengan wajah merah padam karena malu yang tak tertahankan, Ibu Siti terpaksa menurunkan kaca pembatas antara penumpang dan supir. Dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, ia bertanya apakah Pak Ujang memiliki uang tunai untuk membayar parkir. Pak Ujang sempat tertegun sejenak. Ia adalah saksi bisu keangkuhan majikannya selama bertahun-tahun, dan dimintai uang receh oleh seorang Ibu Siti adalah kejadian langka yang tak masuk akal baginya. Namun, sebagai pegawai yang patuh, Pak Ujang segera merogoh saku celananya yang lusuh, mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang kusut, dan memberikannya kepada petugas parkir. Palang terbuka. Mobil melaju keluar, meninggalkan Mal yang menjadi saksi bisu kejatuhan gengsi keluarga itu. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang terucap. Ibu Siti menatap kosong keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi ibu kota yang seolah menertawakannya. Di benaknya berkecamuk ribuan pertanyaan dan tuduhan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Winda, menantu yang selama ini ia anggap benalu tak berguna, memiliki kuasa untuk memblokir akses keuangannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini pasti kesalahan teknis bank, atau mungkin Winda mencuri data perbankan Tony. Keyakinan semu itu perlahan berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia membayangkan akan mencekik leher Winda begitu sampai di rumah dan memaksanya mengaku. Sementara itu, di sisi lain kota, Tony sedang memacu mobil sedannya dengan kecepatan tinggi membelah kemacetan siang hari. Wajahnya basah oleh keringat dingin, dasinya sudah ia longgarkan dengan kasar karena rasa sesak di dadanya. Kejadian di restoran tadi adalah mimpi buruk profesional terburuk dalam hidupnya. Ia harus meninggalkan kartu nama dan jam tangan mahalnya sebagai jaminan kepada manajer restoran, karena tidak bisa membayar tagihan makan siang kliennya. Klien itu pergi dengan wajah kecewa dan dingin, sebuah pertanda buruk bagi kontrak bisnis yang sedang ia perjuangkan. Sepanjang jalan, Tony memukul setir mobilnya berkali-kali,
melampiaskan frustrasi. Ia mencoba menelepon Winda puluhan kali, namun panggilannya selalu dialihkan ke kotak suara. Suara operator yang datar itu semakin memancing emosinya. Tony merasa dikhianati. Ia merasa Winda telah lancang mengutak-atik aset yang ia yakini sebagai hak miliknya sebagai kepala keluarga. Dalam delusi patriarkinya, Tony lupa bahwa ia tidak pernah menyumbang sepeserpun modal untuk gaya hidup mewah yang ia nikmati. Ia lupa bahwa perusahaan ayahnya sudah lama gulung tikar dan Windalah yang menopang semuanya. Yang ada di kepalanya saat ini, hanyalah keinginan untuk melabrak istrinya dan memulihkan harga dirinya yang tercabik-cabik. Setibanya di rumah, mobil Ibu Siti dan mobil Tony masuk ke pekarangan hampir bersamaan. Mereka keluar dari kendaraan masing-masing dengan aura membunuh. Pintu depan rumah dibanting keras hingga bergetar. Mereka berderap masuk ruang tengah, meneriakkan nama Winda dengan nada tinggi yang penuh kebencian. Ruang tengah itu tampak sepi dan rapi, sangat kontras dengan kekacauan yang ada di hati mereka. Tidak ada Winda yang sedang menyapu atau mengepel seperti biasanya. Ibu Siti berteriak memanggil Winda, menuduhnya bersembunyi karena takut. Farah ikut berteriak, memaki-maki kakak iparnya dengan kata-kata kasar. Tony langsung berlari menaiki tangga menuju kamar utama, berniat menyeret Winda turun. Namun langkahnya terhenti di tengah tangga ketika melihat sosok Winda sedang duduk tenang di sofa tunggal di lantai atas, tepat di area balkon dalam yang menghadap ke ruang tamu bawah. Winda duduk dengan anggun, sebuah cangkir teh hangat di tangannya, dan sebuah buku tebal di pangkuannya. Ia mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun bersih, wajahnya tampak begitu damai seolah tidak ada badai yang sedang terjadi di sekelilingnya. Ia menatap ke bawah, ke arah suami, mertua, dan adik iparnya yang berdiri dengan wajah berang di lantai dasar. Tatapan Winda tenang, dingin, dan menusuk, membuat Tony yang hendak berteriak tiba-tiba merasa suaranya tercekat di tenggorokan. Ibu Siti yang melihat Winda duduk santai di atas sana langsung meledak. Ia menunjuk-nunjuk wajah Winda dengan jari telunjuknya yang gemetar, menuduh Winda sebagai pencuri licik yang telah memblokir kartu-kartunya. Ia menuntut Winda untuk segera turun, bersujud minta maaf, dan menelepon bank detik itu juga untuk membuka blokir. Ibu Siti mengancam akan mengusir Winda dari rumah itu jika tidak segera menuruti perintahnya. Winda meletakkan cangkir tehnya perlahan di meja kecil di sampingnya. Denting halus keramik beradu dengan kaca terdengar jelas, di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta setelah teriakan Ibu Siti mereda. Winda berdiri perlahan, merapikan gamisnya, lalu berjalan mendekat ke pagar pembatas lantai atas. Ia menatap mereka bertiga dari ketinggian, sebuah posisi yang secara simbolis menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali saat ini. Dengan suara yang tidak keras namun tegas dan penuh wibawa, Winda bertanya balik kepada mereka. Ia bertanya atas dasar apa mereka menuduhnya mencuri. Tony menyela dengan kasar, mengatakan bahwa rekening itu adalah rekening keluarga, yang artinya adalah miliknya sebagai suami, dan Winda tidak punya hak memblokirnya. Winda tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung rasa kasihan sekaligus cemoohan. Ia mengingatkan Tony untuk mengingat kembali nama siapa yang tertera di setiap lembar dokumen perbankan, nama siapa yang ada di sertifikat deposito, dan tanda tangan siapa yang diperlukan untuk setiap pencairan dana besar selama ini. Tony terdiam, otaknya berputar keras mencoba mengingat. Selama ini ia hanya tinggal tanda tangan di berkas yang disodorkan Winda atau pihak bank tanpa benar-benar membacanya, karena ia terlalu sibuk menikmati hasilnya. Ketakutan mulai merayap di hati Tony saat menyadari bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan fatal dengan meremehkan istrinya. Farah yang tidak terima ibunya didiamkan, maju membela. Ia berteriak bahwa Winda hanyalah orang luar yang beruntung dinikahi kakaknya, jadi harta kakaknya adalah harta mereka juga. Winda tertawa kecil mendengar logika Farah yang menggelikan. Winda turun menapaki anak tangga satu persatu dengan langkah pelan. Setiap langkah kakinya seolah menghitung mundur waktu kehancuran keluarga itu. Sesampainya di lantai bawah, ia berdiri berhadapan langsung dengan Ibu Siti. Jarak mereka hanya beberapa jengkal, namun terasa ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara nasib mereka. Tepat saat Ibu Siti hendak menampar wajah Winda karena merasa diremehkan, bel pintu rumah berbunyi nyaring. Suara bel itu memecah ketegangan yang hampir meledak menjadi kekerasan fisik. Pak Ujang berlari kecil membukakan pintu. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa tamu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan membawa tas kerja kulit, diikuti oleh dua orang asisten yang membawa tumpukan berkas. Pria itu adalah Pak Hartono, manajer prioritas dari bank tempat seluruh aset keluarga itu disimpan. Melihat kedatangan Pak Hartono, wajah Ibu Siti langsung berubah cerah. Ia mengira Tony yang memanggil pihak bank untuk membereskan masalah ini. Dengan senyum palsu yang dipaksakan, Ibu Siti menyambut Pak Hartono, langsung mengeluhkan kinerja bank yang buruk dan meminta Pak Hartono segera memecat staf yang memblokir kartunya.
Ia mengulurkan tangan untuk bersalaman, berharap mendapat perlakuan istimewa seperti biasanya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat darah Ibu Siti membeku. Pak Hartono sama sekali tidak menyambut uluran tangan Ibu Siti. Ia hanya mengangguk sekilas dengan wajah datar, lalu melangkah melewatinya begitu saja seolah Ibu Siti hanyalah patung pajangan. Pak Hartono berjalan lurus menuju Winda yang berdiri tenang di dekat tangga. Pria itu membungkukkan badannya dengan hormat, menyapa Winda dengan sebutan Ibu Winda yang terhormat. Sikap tubuhnya menunjukkan rasa segan dan patuh yang luar biasa, sangat berbeda dengan sikap dinginnya pada Ibu Siti. Winda membalas sapaan itu dengan ramah, mempersilakan Pak Hartono duduk di sofa ruang tamu. Ibu Siti, Tony, dan Farah berdiri terpaku menyaksikan pemandangan absurd itu. Mereka tidak percaya bahwa pegawai ban yang selama ini melayani mereka bak raja, kini justru tunduk pada menantu yang mereka anggap pembantu. Winda menoleh pada mereka bertiga yang masih bengong, lalu dengan nada dingin ia mempersilakan mereka duduk juga, karena ada hal penting yang harus diluruskan hari ini. Sebuah kebenaran pahit yang sudah terlalu lama ditutupi akan segera terbongkar. Ketegangan di ruang tamu itu begitu pekat, hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Winda duduk di sofa tunggal utama, posisi yang biasanya selalu diduduki oleh Ibu Siti sebagai matriark keluarga. Sementara itu, Ibu Siti, Tony, dan Farah duduk berimpitan di sofa panjang di seberangnya, tampak seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Di tengah-tengah mereka, Pak Hartono sibuk mengeluarkan beberapa map tebal dari tas kerjanya dan menatanya di atas meja kaca. Suara kertas yang dibalik menjadi satu-satunya suara yang terdengar, menambah kegugupan Tony yang mulai menyadari arah pembicaraan ini. Keringat dingin kembali mengucur di pelipisnya. Ia melirik ibunya yang masih memasang wajah angkuh, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga diri yang sebenarnya sudah tidak ada. Ibu Siti melipat tangan di dada, matanya menatap tajam ke arah Pak Hartono, menuntut penjelasan mengapa ia diperlakukan tidak sopan. Pak Hartono memulai pembicaraan dengan suara bariton yang tenang namun tegas. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya hari ini adalah atas permintaan langsung dari Ibu Winda selaku nasabah prioritas utama, primary asset holder, di ban mereka. Mendengar istilah itu, Ibu Siti langsung memotong pembicaraan. Ia membentak Pak Hartono, mengatakan bahwa data bank pasti salah. Ia mengklaim bahwa aset-aset itu adalah peninggalan almarhum suaminya, Ayah Tony, yang merupakan pengusaha sukses. Tony mengangguk setuju, membenarkan ucapan ibunya. Ia bersikeras bahwa Winda hanya istri yang namanya dipinjam untuk keperluan administrasi pajak atau semacamnya, bukan pemilik sebenarnya. Delusi mereka begitu kuat, hingga mereka benar-benar percaya pada kebohongan yang mereka ciptakan sendiri selama bertahun-tahun. Winda memberi isyarat mata kepada Pak Hartono. Mengerti kode tersebut, Pak Hartono mengambil map berwarna merah dan membukanya di hadapan mereka. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen tua yang kertasnya sudah mulai menguning. Itu adalah berkas laporan keuangan perusahaan Ayah Tony 5 tahun yang lalu, tepat beberapa bulan sebelum Ayah Tony meninggal dunia. Pak Hartono menjelaskan fakta yang menampar. Perusahaan Ayah Tony sebenarnya sudah dinyatakan pailit 5 tahun lalu, karena utang yang menumpuk akibat salah kelola dan gaya hidup boros keluarga. Aset-aset seperti rumah, mobil, dan tanah sebenarnya sudah masuk dalam daftar sita bank saat itu. Ibu Siti terbelalak, mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Ia menggelengkan kepala, menolak percaya. Baginya, suaminya adalah orang kaya raya yang tak mungkin bangkrut. Pak Hartono kemudian membuka map kedua, yang berisi bukti transfer dana dalam jumlah fantastis dari rekening pribadi Winda untuk melunasi seluruh utang perusahaan Ayah Tony, menebus sertifikat rumah yang sedang mereka tempati, dan menyuntikkan modal baru agar perusahaan tetap terlihat berjalan. Terungkaplah bahwa Winda adalah putri tunggal dari seorang pengusaha tambang batu bara di Kalimantan yang sangat tertutup, low profile. Kekayaan Winda jauh melampaui apa yang pernah dimiliki oleh keluarga Tony bahkan di masa jaya mereka. Winda menikah dengan Tony karena cinta yang tulus, dan demi menjaga harga diri Tony sebagai suami, ia menutupi kebangkrutan mertuanya. Ia membiarkan Tony dan keluarganya tetap hidup mewah menggunakan uangnya, dan membiarkan mereka berpikir bahwa perusahaan Ayah Tony telah bangkit kembali berkat kerja keras Tony. Padahal, Tony hanyalah boneka yang duduk di kursi direktur tanpa tahu apa-apa soal arus kas. Tony merasa dunia di sekelilingnya berputar hebat. Ia merasa mual. Fakta ini menghancurkan egonya sebagai laki-laki. Selama ini ia merasa superior di hadapan Winda, merasa Winda beruntung dinikahi olehnya. Ternyata, dialah yang menjadi benalu. Farah yang duduk di samping kakaknya mulai menangis histeris, bukan karena sedih, tapi karena takut miskin. Ia bertanya dengan suara gemetar, apakah ini berarti kartu kreditnya benar-benar tidak bisa dipakai lagi? Pertanyaan bodoh itu tidak dijawab oleh siapapun. Ibu Siti,
yang masih dalam penyangkalan, tiba-tiba tertawa sumbang. Ia menuduh dokumen itu palsu. Ia menuduh Winda memalsukan tanda tangan dan bekerja sama dengan orang Ban untuk menipunya. Ia berteriak bahwa ia tidak akan tertipu oleh akal bulus orang kampung. Winda menatap mertuanya dengan pandangan iba yang menyakitkan. Ia berkata pelan, bahwa ia tidak butuh pengakuan mereka. Fakta hukum sudah jelas. Semua aset, mulai dari rumah mewah yang mereka injak lantainya saat ini, mobil-mobil di garasi, hingga perhiasan yang melingkar di leher Ibu Siti, secara hukum terdaftar atas nama Winda sebagai pembeli sah. Winda menjelaskan bahwa ia selama ini diam karena menghormati Tony sebagai suaminya, berharap kebaikan hatinya akan membuat mereka sadar dan menghargainya. Namun, kejadian di pesta ulang tahun semalam dan perlakuan mereka pagi ini telah membuka matanya. Ia sadar bahwa memberi makan ular hanya akan membuat ular itu semakin besar dan siap menggigitnya kapan saja. Cintanya pada Tony sudah habis terkikis oleh penghinaan yang bertubi-tubi. Saat suasana sedang memanas karena penyangkalan Ibu Siti yang semakin tidak masuk akal, ponsel Pak Hartono berbunyi. Ia meminta izin sebentar, lalu kembali dengan membawa sebuah amplop tagihan yang baru saja diantar oleh kurir eksternal ke pos satpam depan. Pak Hartono menyerahkan amplop itu kepada Winda. Winda membukanya, melihat isinya sekilas, lalu meletakkannya di meja tepat di depan Ibu Siti. Itu adalah tagihan dari restoran mewah tempat pesta ulang tahun semalam diadakan. Nominal yang tertera di sana mencapai ratusan juta rupiah. Pihak restoran menagih pembayaran segera, karena kartu kredit yang digunakan untuk deposit semalam ditolak saat proses pelunasan pagi ini. Restoran mengancam akan melaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan jika tidak dilunasi hari ini juga. Ibu Siti menatap angka-angka di kertas tagihan itu dengan mata nanar. Ia menoleh pada Tony, meminta anaknya membayar. Tony menggeleng lemah, ia tidak punya uang sepeser pun. Kartu korporatnya mati. Rekening pribadinya kosong karena selama ini hanya diisi oleh transferan bulanan dari Winda yang kini sudah dihentikan. Ibu Siti menoleh pada Winda. Kali ini tatapannya sedikit berubah, ada kilatan permohonan di sana meskipun tertutup gengsi. Ia berkata dengan nada memerintah yang sedikit dipaksakan, menyuruh Winda membereskan tagihan itu karena bagaimanapun juga itu acara keluarga, dan nama baik keluarga dipertaruhkan. Winda tersenyum miring. Ia mengambil tagihan itu, lalu merobeknya menjadi dua bagian di depan mata mereka. Bunyi kertas sobek terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. Winda berkata dengan nada dingin yang menusuk tulang, bahwa ia tidak memakan satu suap pun hidangan mewah di pesta itu. Ia hanya disuguhi tulang sisa dan lemak kotor. Jadi, menurut logika Winda, ia tidak punya kewajiban membayar makanan yang dinikmati orang lain. Winda mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata Ibu Siti lekat-lekat, lalu berkata bahwa silakan Ibu Siti dan Tony yang menyelesaikan masalah ini. Jika mereka tidak punya uang, mungkin Ibu Siti bisa kembali ke restoran itu dan menawarkan diri untuk mencuci piring di dapur belakang. Sama seperti ia menyuruh Winda mencuci piring kotor di rumah ini tadi pagi. Kalimat itu bagaikan tamparan keras yang mendarat telak di wajah Ibu Siti. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar hebat menahan amarah dan malu yang bercampur aduk. Ia tidak menyangka Winda bisa setega itu membalikkan kata-katanya. Farah menangis semakin keras. Merengek ketakutan membayangkan polisi datang menangkap mereka. Pak Hartono membereskan berkas-berkasnya dengan tenang, seolah drama keluarga ini adalah tontonan biasa baginya. Ia berdiri, pamit undur diri kepada Winda dengan sopan, dan mengatakan bahwa proses pembekuan aset sudah tuntas 100%. Sebelum keluar, Pak Hartono sempat berhenti di dekat Tony, menepuk bahu pria itu pelan seolah turut berduka cita atas kebodohannya, lalu berlalu pergi. Winda pun bangkit dari duduknya, meninggalkan mereka bertiga yang masih terpaku di sofa dengan tagihan sobek dan masa depan yang gelap gulita. Winda berjalan menuju kamarnya untuk beristirahat, membiarkan mereka menikmati buah simalakama dari kesombongan mereka sendiri. Langkah Winda ringan, beban berat di pundaknya selama 3 tahun terakhir seolah terangkat seketika. Hari pembalasan baru saja dimulai, dan ia baru saja memenangkan ronde pertama dengan telak. Langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menandakan senja akan segera turun. Namun suasana di dalam rumah mewah itu terasa semakin panas dan mencekam. Setelah Winda meninggalkan mereka di ruang tamu dengan kenyataan pahit tentang kebangkrutan dan kepemilikan aset, Tony tidak tinggal diam. Ia merasa harga dirinya sebagai suami terinjak-injak, namun di sisi lain, ketakutan akan kehilangan kenyamanan hidup jauh lebih besar daripada egonya. Tony berlari menaiki tangga, mengejar Winda yang baru saja hendak menutup pintu kamar tidur utama. Dengan napas terengah-engah, Tony menahan pintu itu dengan tangannya, memaksa masuk ke dalam kamar yang selama ini menjadi saksi bisu kedinginan hubungan mereka. Winda berdiri di tengah kamar, menatap suaminya dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Tony mencoba mengubah strateginya.
Ia tidak lagi berteriak marah, melainkan memelas. Ia berlutut di hadapan Winda, memegang ujung gamis istrinya, dan mulai merangkai kata-kata manis yang sudah lama tidak pernah ia ucapkan. Tony memohon maaf atas nama ibunya dan adiknya. Ia berdalih bahwa selama ini ia diam bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia berusaha menjaga perasaan ibunya yang sudah tua. Tony mencoba menyentuh hati Winda dengan mengingatkan masa-masa awal pernikahan mereka, janji-janji manis yang dulu pernah ia obral. Ia meminta Winda untuk tidak bersikap sekejam ini, membekukan aset dan mempermalukan keluarga di depan orang bank. Tony bahkan berjanji akan menegur ibunya dan meminta Ibu Siti untuk meminta maaf kepada Winda, asalkan Winda mau membuka kembali akses keuangan mereka. Tony berpikir bahwa Winda, wanita yang selama ini ia kenal penurut dan pemaaf, pasti akan luluh melihat suaminya bersimpuh. Namun, Tony salah besar. Winda menarik gamisnya dari genggaman Tony dengan gerakan tegas, seolah ia jijik disentuh oleh tangan yang selama ini hanya menengadah meminta uang tanpa pernah memberi nafkah batin yang layak. Winda berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah map dokumen berwarna biru yang sudah ia siapkan sejak pagi. Ia melemparkan map itu ke atas kasur, tepat di depan wajah Tony yang masih berlutut. Winda memerintahkan Tony untuk membuka dan membacanya. Dengan tangan gemetar, Tony membuka map tersebut. Isinya adalah sertifikat hak milik rumah mewah yang mereka tempati saat ini. Di sana tertera jelas nama Winda sebagai pemilik tunggal. Bukan nama Tony, bukan nama almarhum ayahnya, dan jelas bukan nama Ibu Siti. Winda menjelaskan dengan suara tenang namun menusuk, bahwa rumah ini ia beli kembali dari bank saat proses lelang sitaan 5 tahun lalu. Ia membiarkan mereka tinggal di sini, karena ia menghargai status Tony sebagai suaminya. Namun, rasa hormat itu sudah habis tak tersisa. Winda memberikan ultimatum yang membuat darah Tony berhenti mengalir seketika. Ia memberikan waktu tepat 1 jam bagi Tony, Ibu Siti, dan Farah untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka dan angkat kaki dari rumah itu. Tony terbelalak. Ia mencoba memprotes, mengatakan bahwa ini rumah keluarganya, tempat ia dibesarkan. Winda memotong ucapan itu dengan tajam. Ia mengingatkan bahwa rumah keluarga Tony sudah lama hilang ditelan utang, dan rumah yang ia pijak sekarang adalah rumah Winda. Winda menegaskan bahwa ia tidak sudi lagi menampung parasit yang hanya bisa menghina inangnya. Winda kemudian menekan tombol interkom di dinding kamar, memanggil kepala keamanan komplek yang sudah ia hubungi sebelumnya. Ia meminta keamanan untuk mengirimkan 4 orang petugas ke rumahnya untuk mengawasi proses pengosongan rumah, agar tidak terjadi keributan atau pencurian aset. Mendengar kata pencurian aset, wajah Tony merah padam. Ia merasa diperlakukan seperti kriminal di rumahnya sendiri. Tanpa menunggu jawaban Tony, Winda membuka pintu kamar lebar-lebar dan menunjuk ke arah luar, mengusir suaminya untuk segera turun dan mulai berkemas. Kekacauan meledak di lantai bawah ketika Tony menyampaikan ultimatum Winda kepada Ibu Siti dan Farah. Ibu Siti menjerit histeris, menolak untuk pergi. Ia berteriak-teriak memanggil nama tetangga, berharap ada yang mendengar dan membelanya, namun tembok rumah yang kedap suara meredam kegilaannya. Farah menangis meraung-raung di sofa, tidak bisa membayangkan hidup di luar tanpa kemewahan. Namun, teriakan mereka terhenti ketika 4 orang petugas keamanan berseragam lengkap masuk ke dalam rumah dengan wajah garang. Mereka berdiri tegap di sudut-sudut ruangan, melipat tangan di dada, mengawasi setiap gerak-gerik keluarga itu. Kehadiran petugas keamanan membuat nyali Ibu Siti ciut seketika. Ia sadar bahwa Winda tidak main-main. Dengan air mata bercucuran yang bercampur dengan luntur riasan wajah, Ibu Siti terpaksa menyeret langkahnya menuju kamarnya, diikuti oleh Farah dan Tony. 1 jam itu adalah 1 jam paling menyedihkan dan memalukan bagi keluarga Tony. Mereka berlarian panik memasukkan pakaian ke dalam koper. Winda berdiri di bordes tangga, mengawasi seperti seorang sipir penjara. Ia memberikan instruksi tegas kepada petugas keamanan untuk memeriksa setiap tas yang akan dibawa keluar. Winda menegaskan bahwa mereka hanya boleh membawa pakaian sehari-hari, perlengkapan mandi, dan dokumen pribadi. Segala bentuk perhiasan, jam tangan mewah, tas bermerek, sepatu koleksi terbatas, dan gawai elektronik mahal yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atau uang Winda, dilarang keras untuk dibawa. Itu semua adalah aset Winda. Peraturan ini membuat Farah mengamuk. Ia mencoba menyembunyikan tas tangan buatan Prancis seharga puluhan juta di dalam tumpukan baju kotornya. Ia berpikir petugas tidak akan memeriksa tas baju kotor. Saat mereka hendak menyeret koper-koper itu keluar menuju pintu utama, salah satu petugas keamanan menghentikan Farah. Petugas itu meminta Farah membuka koper besarnya. Farah menolak dengan kasar, memaki petugas itu lancang. Namun Winda dari atas tangga memberikan perintah singkat untuk membukanya paksa. Petugas itu membuka koper Farah dan membongkar isinya.
Tas mewah yang disembunyikan itu terjatuh ke lantai. Winda turun perlahan, mengambil tas itu, dan menatap Farah dengan tatapan merendahkan. Winda berkata bahwa jika Farah berani mengambil satu barang lagi yang bukan haknya, Winda tidak akan segan-segan menelepon polisi dan melaporkan Farah atas tuduhan pencurian dengan pemberatan. Ancaman penjara membuat Farah gemetar ketakutan. Ia mundur teratur, membiarkan tas kesayangannya diambil kembali oleh Winda. Ibu Siti mencoba membawa kotak perhiasannya, namun Winda langsung mencegatnya di depan pintu. Winda mengingatkan bahwa semua emas dan berlian itu dibeli menggunakan uang dividen perusahaan tambang Winda, bukan uang Tony. Ibu Siti menangis, memohon agar dibiarkan membawa setidaknya cincin kawinnya. Winda memeriksa cincin itu, dan karena itu adalah satu-satunya barang yang memang peninggalan lama sebelum kebangkrutan, Winda mengizinkannya dengan tatapan iba. Akhirnya, dengan hanya membawa koper berisi baju-baju bekas dan harga diri yang sudah hancur lebur, mereka bertiga digiring keluar dari rumah megah itu. Winda berdiri di ambang pintu utama, menatap kepergian mereka tanpa melambaikan tangan. Pintu jati ukiran Jepara yang besar dan kokoh itu, kemudian ditutup perlahan oleh Winda. Bunyi dentuman pintu yang tertutup rapat menjadi tanda berakhirnya masa kejayaan semu keluarga Tony, dan dimulainya penderitaan nyata yang harus mereka hadapi. Malam telah turun menyelimuti kota, membawa serta awan hitam tebal yang menggantung rendah di langit. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan debu dan dedaunan kering di jalanan aspal depan gerbang rumah Winda. Di sanalah mereka kini berada, terdampar di pinggir jalan seperti sampah yang baru saja dibuang. 3 koper besar menumpuk di trotoar, sementara Ibu Siti, Tony, dan Farah berdiri bingung menatap gerbang tinggi rumah yang kini tertutup rapat untuk selamanya bagi mereka. Lampu-lampu taman di dalam rumah menyala otomatis, memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya angin malam yang menusuk tulang mereka di luar. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan teh hangat, tidak ada lagi sofa empuk untuk bersandar. Yang ada hanyalah realitas jalanan yang keras dan tak kenal ampun. Satu-satunya aset kendaraan yang diizinkan Winda untuk mereka bawa adalah sebuah mobil sedan tua berwarna abu-abu kusam yang terparkir di luar garasi. Mobil itu adalah mobil kesayangan almarhum ayah Tony yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dipakai dan dibiarkan berdebu karena dianggap rongsokan oleh Ibu Siti dan Farah. Winda tidak pernah menjualnya karena menghargai kenangan mertuanya dan karena nilainya terlalu rendah untuk diuangkan. Ironisnya, benda yang dulu mereka hina sebagai rongsokan kini menjadi satu-satunya atap yang bisa melindungi mereka dari hujan yang mulai turun rintik-rintik. Dengan enggan dan penuh rasa jijik, Tony membuka pintu mobil yang berdecit keras karena engselnya yang sudah berkarat. Bau apek yang menyengat langsung menyeruak keluar dari dalam kabin, campuran bau debu, jamur, dan jok kulit tua yang sudah lapuk. Mereka bertiga memaksakan diri masuk ke dalam mobil sempit itu. Ibu Siti duduk di kursi depan di samping Tony, sementara Farah meringkuk di kursi belakang bersama koper-koper yang tidak muat di bagasi. Suasana di dalam mobil terasa begitu pengap dan menyedihkan. Tony mencoba menyalakan mesin. Suara starter berbunyi kasar berkali-kali, membuat jantung mereka berdebar cemas takut mobil itu mogok total. Namun, setelah percobaan kelima, mesin tua itu akhirnya menderu lemah, batuk-batuk, mengeluarkan asap putih tipis dari knalpot, namun tetap menyala. Tony tidak tahu harus mengemudikan mobil itu kemana. Mereka tidak punya tujuan. Kartu kredit mati, uang tunai tidak ada, dan rumah teman-teman mereka terasa begitu jauh. Ibu Siti, yang masih berusaha mempertahankan sisa-sisa gengsinya, mengeluarkan ponselnya. Ia mulai menghubungi daftar kontak teman-teman sosialitanya, berniat meminjam uang atau menumpang tidur barang semalam. Ia menelepon Bu Darmi, ketua arisan berliannya. Telepon tersambung, namun begitu Ibu Siti mulai menceritakan kondisinya dengan nada sedih yang dibuat-buat, suara di seberang sana berubah dingin. Bu Darmi beralasan sedang ada tamu dari luar kota dan tidak bisa menerima orang lain, lalu menutup telepon dengan buru-buru. Ibu Siti mencoba menelepon teman yang lain, Bu Ratna. Namun kali ini panggilannya bahkan tidak diangkat. Berita tentang keributan di butik tadi siang rupanya sudah menyebar dengan kecepatan cahaya di grup WhatsApp sosialita. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang bangkrut yang punya masalah hukum dengan bank. Satu persatu teman yang dulu memuja Ibu Siti kini menjauh seperti menghindari wabah penyakit menular. Farah juga mengalami nasib yang sama. Teman-teman nongkrongnya yang hedonis memblokir nomornya setelah Farah mengirim pesan meminjam uang. Mereka menyadari bahwa mereka benar-benar sendirian di dunia ini. Rasa lapar mulai menyerang perut mereka dengan ganas. Sejak pagi mereka belum makan dengan benar. Sarapan tadi pagi hanya sedikit, dan makan siang terlewatkan karena drama di restoran. Kini, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan perut mereka berbunyi nyaring, saling bersahutan di dalam kesunyian mobil. Rasa lapar itu bukan sekadar keinginan makan,
melainkan rasa perih yang melilit lambung, membuat kepala pening dan emosi semakin tidak stabil. Ibu Siti mulai menangis lagi, kali ini tangisan murni karena kelaparan dan ketidakberdayaan. Ia merutuki nasib, menyalahkan Winda, menyalahkan Tony, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Di tengah isak tangis ibunya dan gerutuan Farah, Tony teringat sesuatu. Saat ia memasukkan koper ke kursi belakang tadi, tangannya menyentuh sebuah bungkusan plastik putih yang tergeletak di lantai mobil. Ia menyuruh Farah untuk memeriksa apa isi bungkusan itu. Farah dengan malas meraba lantai mobil di bawah kakinya dan menarik kantong plastik itu. Plastik itu berminyak dan agak basah. Farah membukanya, dan bau makanan dingin langsung tercium. Di dalamnya terdapat beberapa kotak styrofoam yang sudah penyok. Tony baru sadar, itu adalah doggy bag, atau makanan sisa dari pesta semalam yang diminta oleh Pak Ujang untuk dibawa pulang ke kampung. Namun tertinggal di mobil tua ini karena Pak Ujang lupa membawanya saat dipecat tadi sore oleh Winda. Farah membuka salah satu kotak itu. Isinya adalah tulang-tulang iga sapi dengan sedikit daging yang masih menempel, potongan lemak yang sudah memutih karena dingin, dan nasi yang sudah mulai mengeras. Itu adalah sisa makanan para tamu yang tidak habis, sampah pesta yang seharusnya dibuang. Farah memekik jijik dan hendak melempar kotak itu keluar jendela. Namun, tangan Ibu Siti dengan cepat menahannya. Mata Ibu Siti terpaku pada potongan daging sisa itu. Rasa lapar yang begitu menyiksa telah meruntuhkan benteng gengsinya yang terakhir. Perutnya sakit sekali, tubuhnya gemetar karena gula darah yang turun drastis. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras memukul atap mobil, di dalam kabin yang bau apek, Ibu Siti mengambil kotak styrofoam itu dari tangan Farah. Dengan tangan gemetar, wanita yang semalam duduk di kursi utama bak ratu itu kini mulai memungut tulang sisa. Ia menggigiti sisa daging dingin yang menempel di tulang itu dengan lahap, mengabaikan lemak beku yang menempel di bibirnya. Air matanya menetes jatuh ke atas nasi keras itu, bercampur dengan saus yang sudah basi. Tony menatap ibunya dengan pandangan kosong, rasa bersalah menghantam dadanya melihat ibunya makan sampah. Namun rasa lapar juga mengalahkan logikanya. Tony dan Farah akhirnya ikut mengambil bagian. Mereka bertiga makan dalam diam, berebut sisa daging di tulang bekas gigitan orang lain, di dalam mobil tua sempit di pinggir jalan. Mereka memakan hinaan yang dulu mereka lemparkan ke wajah Winda. Kata-kata Ibu Siti semalam terngiang kembali di telinga mereka seperti rekaman kaset rusak. Makan semua itu daripada mati kelaparan. Kini, karma itu datang dengan presisi yang mengerikan, memaksa mereka menelan ludah dan harga diri mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, di balik gerbang rumah mewah yang berdiri kokoh tak jauh dari sana, sebuah kamera CCTV di pos satpam merekam kejadian itu dengan jelas. Di dalam kamar tidurnya yang hangat dan nyaman, Winda duduk menatap layar tablet yang terhubung dengan kamera pengawas. Ia melihat mobil tua itu berguncang pelan, melihat bayangan orang-orang di dalamnya yang sedang menunduk memakan sesuatu. Winda tahu persis apa yang mereka makan. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa, hanya menatap dengan wajah datar yang penuh ketenangan. Ia melihat keadilan telah ditegakkan oleh tangan semesta. Winda menyentuh layar tabletnya, mematikan tampilan CCTV itu, lalu meletakkan tabletnya di nakas. Ia menarik selimut tebalnya, mematikan lampu tidur, dan bersiap untuk tidur nyenyak pertamanya dalam 3 tahun terakhir. Di luar, hujan semakin deras seolah ingin mencuci bersih jejak-jejak kesombongan keluarga Tony dari muka bumi. Winda memejamkan mata, berbisik pelan pada kegelapan kamar. Lunas. Sinar matahari pagi yang garang menyengat menembus kaca jendela mobil sedan tua itu, mengubah kabin yang sempit menjadi oven pemanggang raksasa. Udara di dalam mobil terasa berat, perpaduan aroma keringat basi, napas yang tidak segar, dan sisa bau makanan basi semalam yang masih menyengat hidung. Ibu Siti terbangun dengan leher yang kaku luar biasa. Ia mengerjapkan matanya, berharap pemandangan dashboard mobil yang retak dan berdebu di hadapannya hanyalah mimpi buruk yang akan hilang begitu ia membuka mata. Namun, realitas menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Ia masih berada di dalam mobil rongsokan, mengenakan pakaian pesta yang kini kusut dan bernoda, sementara perutnya kembali berteriak meminta diisi. Di kursi pengemudi, Tony tertidur dengan mulut terbuka, mendengkur kasar, sementara Farah meringkuk di kursi belakang dengan posisi yang menyedihkan di antara tumpukan koper. Kenyataan bahwa mereka telah menjadi gelandangan seketika merasuk ke tulang sumsum Ibu Siti. Ia mencoba membuka pintu mobil untuk mencari udara segar, namun engsel pintu yang berkarat mengeluarkan bunyi decitan nyaring yang membangunkan Tony dan Farah. Mereka terbangun dengan wajah bingung, lalu berubah menjadi panik saat sadar di mana mereka berada. Tidak ada pelayan yang membawakan handuk hangat, tidak ada kopi latte, dan tidak ada air panas untuk mandi. Yang ada hanyalah trotoar jalanan umum yang mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja. Tatapan orang-orang yang lewat,
Campuran antara rasa ingin tahu dan jijik melihat keluarga berpakaian mewah tidur di mobil butut, membuat wajah Ibu Siti merah padam. Gengsinya yang tersisa memberontak hebat. Ia berteriak pada Tony untuk segera menyalakan mobil dan membawa mereka pergi dari tempat itu, kemana saja asal tidak menjadi tontonan orang. Tony memutar kunci kontak dengan tangan gemetar. Mesin menderu lemah, batuk-batuk, lalu mati total. Jarum indikator bensin menunjuk ke huruf E, kosong melompong. Mereka kehabisan bahan bakar. Kepanikan melanda kabin mobil itu. Mereka terjebak tanpa uang sepeser pun untuk membeli bensin. Pertengkaran hebat pun pecah. Ibu Siti menyalahkan Tony yang tidak becus. Tony menyalahkan Farah yang boros sehingga mereka tidak punya tabungan darurat, dan Farah menyalahkan ibunya yang terlalu gengsi. Teriakan-teriakan mereka menggema, saling menyakiti, membongkar aib masing-masing yang selama ini tertutup oleh kilau harta Winda. Di puncak kemarahannya, Tony memukul setir mobil dan berteriak agar mereka semua diam. Ia memutuskan satu-satunya jalan keluar adalah menjual mobil tua ini, satu-satunya atap yang mereka miliki. Dengan menahan malu yang luar biasa, mereka bertiga keluar dari mobil. Tony dan Farah mendorong mobil mogok itu, sementara Ibu Siti berjalan di trotoar sambil menyeret koper, berpura-pura tidak mengenal dua orang yang sedang berkeringat mendorong mobil rongsokan itu. Mereka menuju sebuah bengkel mobil bekas kecil di pinggir jalan yang berjarak 1 kilometer. Keringat membasahi gaun sutra Ibu Siti. Kakinya lecet karena sepatu hak tinggi yang tidak dirancang untuk berjalan jauh di aspal panas. Sesampainya di bengkel, pemilik bengkel menatap mereka dengan curiga. Tony menawarkan mobil itu dengan harga tinggi, mencoba membual bahwa mobil itu antik. Namun pemilik bengkel hanya tertawa, menunjuk karat di bodi mobil dan mesin yang sudah bocor olinya. Setelah tawar-menawar yang menyedihkan, mobil itu hanya dihargai dengan nilai besi tua, jumlah yang sangat kecil. Hanya cukup untuk menyewa kontrakan petak selama beberapa bulan dan makan sederhana. Dengan uang tunai hasil penjualan mobil di tangan, mereka merasa sedikit lega, namun juga hampa. Mereka tidak lagi memiliki kendaraan. Mereka resmi menjadi pejalan kaki. Siang itu, mereka menyusuri ganggang sempit di pinggiran kota yang kumuh, mencari tempat tinggal yang sesuai dengan anggaran mereka yang sangat tipis. Ibu Siti menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra yang kini sudah kotor, tidak tahan dengan bau selokan terbuka yang menguap di sepanjang gang. Mereka akhirnya menemukan sebuah kontrakan 1 petak. Dindingnya lembab dan berjamur, lantainya semen kasar, dan kamar mandinya ada di luar, digunakan bersama dengan penghuni lain. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar lusuh yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Malam pertama di kontrakan itu adalah neraka dunia bagi mereka. Suara nyamuk berdenging di telinga, panas yang menyekap tanpa pendingin udara, dan suara pertengkaran tetangga di sebelah yang terdengar jelas menembus dinding tipis. Ibu Siti menangis sepanjang malam, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat. Ia merasa Tuhan tidak adil, padahal ini adalah hasil tanamannya sendiri. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan untuk bertahan hidup yang brutal. Uang hasil jual mobil menipis dengan cepat, karena mereka belum bisa menghilangkan kebiasaan makan enak. Tony mencoba melamar kerja di beberapa perusahaan menggunakan pengalaman kerjanya sebagai direktur di perusahaan ayahnya dulu. Namun, setiap kali pewawancara bertanya tentang keahlian teknis atau pencapaian nyata, Tony gagap. Ia baru sadar bahwa selama ini ia hanya boneka yang tidak punya kompetensi. Tanpa koneksi dan tanpa kemampuan, lamarannya selalu ditolak. Akhirnya, Tony berakhir menjadi kuli panggul di pasar induk. Pekerjaan kasar yang menghancurkan punggung dan harga dirinya setiap hari. Farah, yang tidak tahan hidup susah, mencoba menjual barang-barang pribadinya yang tersisa. Namun, ia sering tertipu oleh pembeli yang licik karena ia tidak pandai menawar. Uang yang didapatnya habis begitu saja untuk membeli kuota internet, agar ia tetap bisa melihat kehidupan teman-temannya di media sosial, sebuah tindakan masokis yang semakin membuatnya depresi. Sementara itu, Ibu Siti, yang paling terpukul, akhirnya terpaksa mencari pekerjaan ketika uang benar-benar habis dan Tony sedang sakit pinggang tidak bisa bekerja. Ia berjalan dari satu ruko ke ruko lain, melamar sebagai manajer toko atau pengawas, namun selalu ditertawakan karena penampilannya yang lusuh dan usianya yang sudah tidak muda. Puncak ironi terjadi di sebuah warung makan sederhana di ujung jalan. Pemilik warung, seorang wanita parubaya yang tegas, melihat Ibu Siti yang kelaparan berdiri di depan etalase. Pemilik warung tidak memberi makanan gratis, melainkan menawarkan pekerjaan, mencuci piring. Ibu Siti terdiam lama menatap tumpukan piring kotor yang menggunung di belakang warung. Piring-piring itu penuh dengan sisa lemak, tulang ikan, dan nasi basi. Ia teringat kembali pada momen di pesta ulang tahunnya, saat ia dengan sombong menyuruh Winda mencuci piring kotor dan memakan sisa makanan. Kini, roda nasi berputar dengan presisi yang mengerikan.
Dengan air mata yang bercucuran deras, Ibu Siti menyingsingkan lengan baju mahalnya yang sudah sobek. Ia jongkok di dekat selokan, memasukkan tangannya yang dulu selalu terawat manicure ke dalam ember berisi air keruh dan sabun colek. Saat jari-jarinya menyentuh sisa makanan orang lain yang licin dan menjijikan, pertahanan mental Ibu Siti runtuh sepenuhnya. Ia menangis meraung-raung di belakang warung itu, menyesali setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan pada Winda. Ia menyadari bahwa pekerjaan yang ia hina sebagai pekerjaan rendahan kini, menjadi satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan sepiring nasi. Ia harus menggosok rak nasi yang mengering, membuang tulang sisa gigitan orang asing, persis seperti yang ia bayangkan Winda lakukan untuknya dulu. Setiap piring yang ia cuci terasa seperti tamparan di wajahnya. Karma tidak lagi mengintai dari kejauhan. Karma kini telah menjadi teman tidurnya, menjadi pakaiannya, dan menjadi udara yang ia hirup setiap detik. Kehidupan mereka di kontrakan sempit itu diisi dengan rasa lapar, lelah, dan penyesalan yang tak berujung, sementara bayang-bayang Winda yang tenang dan berwibawa terus menghantui ingatan mereka, menjadi mimpi indah yang tak akan pernah bisa mereka gapai lagi. 1 tahun telah berlalu sejak malam pengusiran itu, namun bagi Tony, Farah, dan Ibu Siti, waktu terasa berjalan sangat lambat, menyiksa mereka dengan setiap detiknya yang penuh penderitaan. Musim hujan kembali datang, membawa petaka baru bagi kehidupan mereka di kawasan kumuh pinggiran kota. Kontrakan petak mereka yang berada di dataran rendah kini terendam banjir setinggi lutut. Air hitam pekat bercampur sampah masuk ke dalam rumah, merendam kasur tipis dan sedikit pakaian yang mereka miliki. Mereka terpaksa tidur di atas meja kayu reot atau mengungsi di emperan toko yang lebih tinggi, menggigil kedinginan tanpa selimut yang layak. Wajah-wajah mereka kini nyaris tak dikenali. Ibu Siti yang dulu gemuk dan berseri karena perawatan kulit mahal, kini kurus kering dengan kulit keriput yang menghitam terbakar matahari. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini kusam dan beruban, seringkali hanya diikat asal-asalan. Tatapan matanya kosong, jiwanya seolah sudah mati perlahan digerogoti oleh kenyataan pahit. Tony telah berubah menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan tidak menentu, kadang ada uang, seringkali tidak. Ia sering pulang dalam keadaan mabuk, bukan mabuk minuman mahal, melainkan mabuk keputusasaan dan kelelahan, lalu melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang-barang plastik di kontrakan. Ia menyalahkan ibunya atas kejatuhan mereka, mengungkit-ungkit bahwa jika saja ibunya tidak terlalu jahat pada Winda, mungkin mereka masih hidup nyaman. Pertengkaran itu selalu berakhir dengan tangisan Ibu Siti yang menyayat hati, namun tidak ada simpati yang tersisa di antara mereka. Farah, sang adik bungsu, nasibnya tak kalah tragis. Terjebak dalam keinginan instan untuk kembali kaya, ia terjerat utang pada rentenir keliling. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, bersembunyi di balik tumpukan kardus setiap kali ada orang asing yang mengetuk pintu, takut ditagih paksa. Wajah cantiknya kini layu, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan kurang tidur dan stres berkepanjangan. Sementara itu, di pusat kota yang gemerlap, Winda sedang melangkah anggun memasuki lobi sebuah gedung pencakar langit miliknya sendiri. Ia baru saja meresmikan yayasan sosial yang ia bangun untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Winda tampil memukau dengan balutan busana muslimah modern yang elegan, rancangan desainer ternama, namun tetap syari dan bersahaja. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan semu yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Di sampingnya, berjalan seorang pria tegap dan santun, rekan bisnis sekaligus suami barunya yang sangat menghormatinya. Pria itu adalah sosok yang saleh dan bertanggung jawab, yang memperlakukan Winda layaknya ratu, bukan karena hartanya, melainkan karena kemuliaan akhlaknya. Mereka berjalan beriringan, saling melempar senyum, dikelilingi oleh staf yang menaruh hormat tulus pada kepemimpinan Winda yang bijaksana. Takdir, dengan caranya yang misterius, mempertemukan dua dunia yang bertolak belakang ini di sebuah perempatan lampu merah yang sibuk. Sore itu, hujan baru saja reda menyisakan genangan air di jalanan aspal. Mobil mewah Winda, sebuah sedan hitam mengkilap dengan kaca jendela yang sedikit terbuka untuk menikmati udara sore setelah hujan, berhenti karena lampu merah. Di trotoar sebelah kiri, Ibu Siti sedang berjalan tertatih-tatih memanggul karung berisi botol plastik bekas yang ia kumpulkan seharian. Punggungnya bungkuk, tangannya kotor dan gemetar. Tony berjalan di belakangnya dengan langkah menyeret, memikul kardus bekas, sementara Farah duduk jongkok di pinggir jalan, memijat kakinya yang bengkak. Mata Ibu Siti yang rabun menangkap sosok wanita di dalam mobil mewah itu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia mengenali profil wajah itu, senyum itu, ketenangan itu. Itu Winda. Menantunya yang dulu ia hina, ia caci maki, dan ia beri makan sisa tulang. Winda terlihat begitu bercahaya,
tertawa renyah menanggapi ucapan suaminya di sampingnya. Pemandangan itu begitu kontras dengan keadaan Ibu Siti saat ini. Basah, bau, dan hina. Tanpa sadar, Ibu Siti menjatuhkan karung plastiknya. Mulutnya berguma memanggil nama Winda, suaranya parau dan lemah. Tony dan Farah ikut menoleh, dan seketika tubuh mereka membeku. Mereka melihat kehidupan yang seharusnya menjadi milik mereka jika saja mereka tahu cara bersyukur. Farah menutup mulutnya menahan isak tangis. Rasa malu yang luar biasa membuatnya ingin menenggelamkan diri ke dalam bumi. Ibu Siti, didorong oleh impuls keputusasaan, mencoba melangkah mendekati mobil itu. Ia ingin mengetuk kaca, ingin bersujud, ingin meminta maaf, atau mungkin, di sudut hati kecilnya yang masih parasit, ingin meminta sedikit uang. Ia melangkah tertatih melewati genangan air keruh. Winda, Winda. Panggilnya lirih, tangannya terulur gemetar. Namun, belum sempat ia mencapai badan jalan, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil Winda melaju perlahan dengan mulus, meninggalkan perempatan itu. Winda sama sekali tidak menoleh ke arah trotoar kumuh itu. Ia tidak melihat mereka. Atau mungkin, ia melihat, tapi baginya mereka hanyalah bayangan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi dengan masa depannya yang cerah. Mobil itu menjauh, semakin kecil dan akhirnya hilang di tikungan jalan, membawa serta segala harapan Ibu Siti yang sempat melambung sesaat. Cipratan air dari ban mobil Winda mengenai kaki Ibu Siti yang telanjang dan kotor, seolah menjadi salam perpisahan terakhir yang dingin. Ibu Siti berdiri terpaku di pinggir jalan, di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan yang memaki-makinya karena menghalangi jalan. Ia menatap telapak tangannya yang kosong dan kotor. Hujan mulai turun lagi, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipinya yang keriput. Tony menarik lengan ibunya dengan kasar, menyuruhnya minggir sebelum tertabrak. Tapi Ibu Siti sudah tidak peduli. Di momen itu, kehancuran mereka terasa paripurna. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak. Yang tersisa hanya kesunyian panjang dan penyesalan yang akan menemani mereka sampai akhir hayat. Mereka menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan atau kelaparan, melainkan kenangan akan kesempatan yang telah mereka buang sia-sia. Mereka harus hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa mereka pernah memiliki surga di telapak tangan mereka, namun mereka sendiri yang membakarnya menjadi abu. Winda terus melaju menuju kebahagiaannya, terbang tinggi bebas dari sangkar emas yang menyakitkan, sementara Ibu Siti, Tony, dan Farah tertinggal di belakang, terpuruk dalam kubangan lumpur yang mereka gali sendiri, membusuk bersama ego dan kesombongan yang kini tak lagi berharga. Layar kehidupan menutup kisah mereka dengan keadilan yang mutlak. Sang protagonis mendapatkan kedamaian, dan sang antagonis mendapatkan kehampaan abadi.